Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya sosok Jidongdong melesat keluar dan muncul di hadapan Xiaoyan. Pada saat ini mereka saling berhadapan satu sama lain. Akan tetapi, Jidongdong pada dasarnya adalah tuan muda ke-11 dari Taisu. Jadi sosoknya begitu angkuh ketika dia tiba di hadapan Xiaoyan. Bahkan dia masih menggunakan formasi perlindungan yang menutupi seluruh area markas Taisu. Dan dia percaya bahwa itu adalah perlindungan yang paling kuat di dunia. Dan tidak ada yang bisa menembusnya. Di sisi lain setelah Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia hanya mengangkat sudut mulutnya. Dan langsung membiarkan tahanan roh untuk memberinya pelajaran. Lalu tanpa membutuhkan waktu lama, tahanan roh pun dengan mudahnya membuat formasi penghalang itu mulai retak. Dan mungkin jika disentuh sedikit saja, itu akan hancur sepenuhnya. Pada saat ini Jidongdong tidak tahu apakah perubahan formasi itu hancur oleh makhluk bermata biru ini atau pukulan keras Xiaoyan. Tapi formasi yang sangat dibanggakan oleh Taisu ini akhirnya runtuh. Lalu tanpa ragu sedikit pun, Jidongdong langsung melesat mundur dan akan memasuki markas Taisu kembali. Hei, setelah kau mengalahkan seseorang, kau malah berniat untuk pergi. Sungguh memalukan, ucap Xiaoyan sambil mendengus dingin. Separuh kalimatnya sesuai dengan maksud aslinya. Dan separuh kalimat keduanya pun meledak di telinga Jidongdong. Detik berikutnya sosok Xiaoyan muncul di belakang Jidongdong hampir seketika. Ada guntur seperti sutra yang berkedip-kedip di bawah kakinya. Dan dia terus berjalan untuk selalu memperhatikan guntur tersebut. Meskipun belum ada yang mengajari Xiaoyan teknik ini, namun dengan pemahaman Xiaoyan yang cukup cermat, tidak sulit baginya untuk mempelajari teknik ini. Setelah melihatnya, dalam sekejap pukulan Xiaoyan mengenai sosok Jidongdong yang sedang melarikan diri. Dan segera terdengar suara ledakan dengan keras. Kemudian tubuh Jidongdong terhuyung-huyung dan terlempar ke samping. Kejadian ini membuat Jidongdong sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun dia melarikan diri dengan kecepatan penuh, Xiaoyan masih dapat mengejarnya. Padahal Jidongdong sudah berhasil menjauh dan hendak pergi tanpa berpikir untuk melawan Xiaoyan. Apakah kau tuan muda ke-11 itu? Kau harus meninggalkan hidupmu di sini, ucap Xiaoyan yang suaranya terdengar lagi di telinga Jidongdong. Pada saat ini Jidongdong mengenakan baju besi dewa di kepalanya. Jadi tidak ada titik buta yang dapat diserang oleh Xiaoyan. Tapi dia masih bergerak mundur dan semakin ingin melarikan diri. Terlalu lemah untuk level ini, ucap Xiaoyan sambil memandang Jidongdong dengan acuh tak acuh. Lalu ketika langkah kakinya melangkah, guntur tiba-tiba menyambar dan terlihat bahwa serangannya sangat cepat. Di sisi lain, jika Jidongdong tidak memberikan perlawanan, maka dia tidak akan bisa mundur sama sekali. Sebelum Jidongdong memasuki markas Taisu, Xiaoyan akan menghentikan tindakannya. Dan arah pukulannya adalah tidak membiarkan Jidongdong untuk masuk. Itu karena begitu Jidongdong memasuki markas Taisu, maka akan sulit untuk menangkapnya. Kau tidak mungkin bisa menjebakku di sini. Dalam kehampaan dan kegelapan tekanan 1 juta orang sangatlah mengerikan, ucap Jidongdong sambil berteriak. Dan segera kekuatan besar menyelimuti sosok Xiaoyan. Akan tetapi, Xiaoyan bahkan tidak berhenti. Seolah-olah dia hanya diam dalam kegelapan tanpa menerima efek apapun. Sementara itu tinju Xiaoyan sudah diselimuti oleh energi seperti hujan lebat. Pada saat ini Jidongdong hanya bisa menahannya. Dia memang tidak punya pilihan selain memblokir serangan dari Xiaoyan. Seketika bentrokan tinju yang sangat kuat segera bergema. Keduanya bertarung di udara dan Xiaoyan tidak pernah kehilangan keseimbangan. Setetes esensi darah milik sang makhluk tertinggi seharusnya cukup untuk membunuh tuan muda ke-11 ini. Namun setelah pertempuran ini, hal itu akan menghabiskan banyak harga baginya. Terobosan adalah anugerah, dan kegagalan adalah kesulitan. Gumam sang ratu sambil memperhatikan keduanya bertarung sengit di kejauhan.
Alasan mengapa Xiaoyan mampu melawan Jidongdong yang merupakan seorang keabadian adalah karena dia menelan setetes darah dari sang makhluk tertinggi. Dan kekuatannya sepertinya memang sudah mengkristal. Pada saat ini, perasaan menjadi sosok sang dewa tertinggi dan memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya dalam diri Xiaoyan. Dengan keras Jidongdong kembali dihempaskan ke belakang. Dan di antaranya, tinju Xiaoyan mengeluarkan serangkaian suara ledakan. Sial, bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Gumam Jidongdong yang mengumpat di dalam hatinya. Dan tentu saja dia belum menggunakan kekuatannya. Sekarang karena dia tidak ingin melawan Xiaoyan yang memang hanya umpan saja, dan itu hanya akan berdampak buruk baginya. Jika kau ingin mempertahankanku, kau tidak bisa melakukannya hanya dengan kekuatan. Kalau 1 juta tidak ada gunanya, aku tidak percaya bahwa tekanan puluhan juta masih bisa ditahan olehmu. Ucap Jidongdong lagi sambil berteriak. Dan segera tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh area yang dicakup oleh markas Taisu. Dan Xiaoyan yang telah menelan esensi darah sang makhluk tertinggi juga merasakan tubuhnya tenggelam saat ini. Pada saat ini di area yang dicangkup oleh markas Taisu, seluruh tubuh Xiaoyan seolah-olah menempel pada cairan kental yang lengket. Sehingga pergerakan sosoknya terasa sangat lambat. Dan bahkan mungkin jika itu adalah kaisar keabadian di langkah ke-9, juga akan kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya 1 inci pun. Tentu saja mengeluarkan tekanan kuat untuk kehampaan juga akan menghabiskan energi yang sangat besar. Dan itu tidak akan bertahan lama. Tapi bagi Jidongdong, selama dia bisa memastikan dirinya kembali masuk ke dalam markas Taisu, dia tidak peduli. Di bawah tatapan Jidongdong, sosok Xiaoyan bergerak melesat ke arahnya dan tidak jelas apakah Xiaoyan yang terpengaruh oleh tekanannya atau tidak. Namun Jidongdong segera terbang menuju markas Taisu dengan kecepatan tercepatnya. Kemudian pada saat Jidongdong menoleh untuk mencari sosok Xiaoyan, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dan perasaan tidak menyenangkan datang secara spontan. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku ingin pergi setelah mengalahkan seseorang. Tapi jika kau malah melarikan diri, itu bukanlah hal yang baik. Ucap Xiaoyan sambil menyeringai. Detik berikutnya bayangan hitam pun menghantam Jidongdong dengan keras bersama dengan hembusan angin yang mengerikan. Dan juga ada hantaman penguasa Suan yang mengandung kekuatan keabadian yang lebih kuat. Bahkan Xiaoyan tidak tahu kekuatannya ini sudah berapa kali ditingkatkan. Itu karena kekuatannya sama sekali tidak sesuai dengan kemampuan Xiaoyan sendiri. Karena saat ini tubuh Xiaoyan mengandung setetes esensi darah sang dewa tertinggi. Dan tanpa diduga setetes esensi darahnya saja memiliki potensi yang tidak terbatas. Namun Xiaoyan berharap bahwa semua pengaturan ini adalah strategi sang ratu. Pihak Taisu percaya bahwa sang makhluk tertinggi telah lama mati. Dan fakta ini telah menyebar ke seluruh 9 dunia utama. Tapi meskipun 1 generasi pahlawan telah jatuh, itu sudah hampir 100.000 tahun lamanya. Tidak mengherankan jika reinkarnasinya muncul kembali. Jadi yang perlu dilakukan sekarang adalah membuat pihak Taisu merasa bahwa sang makhluk tertinggi telah bereinkarnasi dan kembali dalam medan pertempuran. Pada saat ini, tendangan suara keras dari pukulan berulang-ulang Jidongdong bahkan tidak bereaksi. Dan seluruh tubuhnya terus dipukul dengan keras. Untuk Xiaoyan sendiri, jari tengahnya hanya meledak tanpa henti lalu dengan kuat menekan sosok Jidongdong. Jika dilihat dari kejauhan, kedua sosok itu tampaknya berubah menjadi kilatan cahaya di kehampaan. Dan dalam sekejap keduanya dengan kejam menghantam markas Taisu. Seketika itu merusak sebagian besar posisi pukulannya. Namun tentu saja tekstur tubuh markas Taisu ini sangat keras dan tidak ada kerusakan sedikit pun. Sepertinya pencapaian dunia Taisu dalam teknologi Minghe kuno memang tidak tertandingi. Bukan hanya dunia sensi, bahkan dunia lain hampir tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Pada saat ini Xiaoyan menekan Jidongdong di bawahnya dengan punggung menghadap markas Taisu. Dan melambaikan tangan yang memegang penguasa Suan untuk menghancurkan bagian tubuhnya satu demi satu. Akan tetapi, Jidongdong malah membuat Xiaoyan terkejut. Baju besi dewa jelas memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Lalu di bawah pukulan kerasnya, armornya hanya berubah bentuk tetapi tingkat deformasinya tidak berlebihan.
Dan serangan Xiaoyan bahkan tidak dapat merusak bagian dalam baju besi dewa atau tubuh fisik Jidongdong. Sementara itu sosok Xiaoyan terpental oleh dampak tak terlihat dari markas Taisu. Dan pada saat yang sama ketika dia terbangun, pedang raksasa setinggi manusia muncul di tangan Jidongdong. Dan pedang itu menebas tubuh Xiaoyan dengan keras. Menghadapi cahaya yang menderu, Xiaoyan juga segera melambaikan penguasa suannya. Lalu pada saat senjata di tangan kedua orang ini saling bertabrakan, bahkan dalam kehampaan yang luas, siapapun dapat menyaksikan gelombang energi yang sangat mengerikan. Auranya terasa sangat aneh. Kenapa dia memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Gumam Jidongdong di dalam hatinya. Pada saat ini dia tidak dapat melihat melalui aura Xiaoyan. Dan dia merasa tidak memiliki aura dari seorang keabadian kaisar. Akan tetapi setiap pukulannya tidak kalah dengan keabadian manapun. Dan rasanya seperti kultivator yang sangat kuat. Tuan muda ke-11, ternyata kau sangat ceroboh. Tidak peduli apa tujuanmu, kau harus tetap di sini seumur hidupmu. Wilayah dunia sensi telah dilenyapkan. Dan selama periode waktu ini, tidak peduli berapa banyak jiwa Taisu yang ada di tempat ini, kau harus membayar harganya. Ucap Xiaoyan sambil berteriak dengan suara yang dalam. Aku akui bahwa kau memiliki kekuatan. Tetapi kau lupa bahwa aku tidak pernah memberikan perlawanan. Mungkinkah kau mengira bahwa aku adalah kesemak lembut yang hanya diam saja dan membiarkanmu menyiksaku dengan santai? Ucap Jidongdong yang merasa tidak senang. Dan dia terus memegangi pedang panjang dengan aura yang ganas. Sepertinya kau sedikit percaya diri. Tapi lihatlah, kau belum bisa melarikan diri sampai sekarang. Apakah kau tidak menyadarinya? Ucap Xiaoyan dengan ekspresi acuh tak acuh. Dan kekuatan yang mengerikan juga menyebar melalui kata-katanya. Itu langsung memantulkan pedang tirani milik Jidongdong. Setelah beberapa saat, Xiaoyan segera mengambil satu langkah. Dan pada saat yang sama, ketika dia meraung, Xiaoyan mengambil 7 langkah berturut-turut dengan telapak kakinya. Padahal Xiaoyan tidak pernah merasa bahwa dirinya bisa mengeluarkan 7 telapak dewa kuno dengan mudah. Tetapi di tengah 7 langkah ini ada 7 bayangan raksasa, semuanya sangat kokoh seperti telapak kaki asli. Mereka mengandung kekuatan yang sangat mengerikan ketika menerjang Jidongdong. Di sisi lain, Jidongdong hanya membuang mukanya, dia berusaha untuk tetap tenang. Tetapi nyatanya ekspresi wajahnya sudah kehilangan kendali. Dia ingat jejak yang berkedip di alis Xiaoyan. Dan tampaknya sekarang dunia sensi masih harus mengerjakan pekerjaan rumah ini. Mungkinkah orang ini adalah Shizun yang dikabarkan tewas bersama sang makhluk tertinggi? Gumam Jidongdong di dalam hatinya. Dan ini adalah reaksi pertama yang dia miliki. Lalu saat Jidongdong kembali memperhatikan serangan telapak itu, dia malah tertegun lagi. Tidak. Bukankah ini telapak dewa kuno? Itu adalah keterampilan bertarung milik sang makhluk tertinggi yang terkenal. Dan juga merupakan keterampilan bertarung yang sering digunakan. Meskipun kekuatannya jauh berbeda dengan rumor yang beredar, namun kini tampaknya telapak dewa kuno itu juga nyata. Mungkinkah pria ini adalah sang makhluk tertinggi? Gumam Jidongdong kembali. Kui Langit pernah berkata bahwa mereka berhasil menangkap reinkarnasi sang makhluk tertinggi. Tampaknya kelompok sampah itu pasti telah gagal. Senjatanya adalah sebuah penguasa suan dan penampilan dasarnya selalu mengenakan jubah hitam. Gumam Jidongdong yang terus berpikir, apa yang dikatakan oleh para petinggi dan kuil kuno hampir sama. Menurutku, orang ini pastilah reinkarnasi dari sang makhluk tertinggi. Ucap Jidongdong langsung terkejut ketika mendapatkan jawaban atas kebingungannya. Pada saat yang sama dia telah menyebarkan energinya ke dalam baju besi dewa. Dan mungkin tidak mudah baginya untuk pergi hari ini. Saat baru saja dimulai, Jidongdong merasakan perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Dan jika dia terus bertarung, dirinya pasti akan mati. Selain itu ada beberapa makhluk keabadian yang juga belum muncul, sehingga kebenarannya tidak dapat dideteksi. Jadi sekarang, satu-satunya hal yang ada di dalam pikiran Jidongdong adalah melarikan diri. Akan tetapi dia sudah mencoba banyak hal berturut-turut. Namun semuanya telah gagal. Tentu saja dia sebenarnya bisa meminta bala bantuan. Dan jika markas Taisu yang luar biasa di depannya ini tidak memiliki beberapa kartu yang kuat,
Tidak mungkin baginya untuk tetap berada di tempat ini. Semuanya, dengarkan perintahku. Aku ingin setiap prajurit Taisu membantuku untuk membunuh orang ini. Kepung dia, ucap Jidongdong sambil berteriak. Seketika terlihat sesosok langsung memadat berkerumun dari dalam markas Taisu. Jumlahnya sulit diperkirakan. Semuanya mengenakan baju besi dewa dan mereka mengepung Xiaoyan tanpa bisa ditembus. Dalam sekejap mata sosok Jidongdong dengan cepat dibanjiri oleh banyak makhluk. Xiaoyan bisa melihat pikirannya sekilas bahwa dia ingin melarikan diri sebelumnya. Tetapi saat ini pikirannya untuk ingin melarikan diri sudah mulai menjadi gila. Dan dalam situasi saat ini, Jidongdong merasakan ada yang tidak beres. Pada saat ini sesosok tubuh bergegas melesat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sosok itu langsung meledakkan baju besi dewa dan juga meledakkan dirinya sendiri. Tentu saja prajurit Taisu ini adalah pasukan yang tidak memiliki jiwa. Selama Jidongdong memberikan perintah, banyak sekali sosok yang akan bergegas keluar dalam sekejap. Terlepas dari hidup dan mati, mereka akan langsung meledakkan dirinya. Dan mereka juga akan menembak jatuh Xiaoyan. Sekarang semakin banyak sosok yang akan bergegas ke hadapan Xiaoyan. Dan ketika mereka didorong hingga batasnya, mereka akan menghancurkan diri sendiri. Dengan cara ini Jidongdong juga memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan kepada Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa prajurit Taisu yang tidak berjiwa ini terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Tetapi keinginan mereka semua diciptakan oleh dunia Taisu. Dan kepatuhan tanpa syarat adalah hukum pertama dari keinginan. Kemudian Jidongdong memandangi Xiaoyan yang tengah dikelilingi oleh kelompok prajurit Taisu hingga tidak terlihat lagi. Tapi dia bahkan belum pergi. Pemandangan ini tampak terlihat seperti tembok manusia yang dibentuk oleh prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Namun semua itu runtuh dalam sekejap mata. Dan di dalam pandangan Jidongdong, dia melihat kilatan guntur. Jidongdong pun segera mengayunkan pedangnya ke depan. Namun pada saat berikutnya terjadi ledakan yang sangat kencang. Kedua sosok itu kembali bertabrakan di atas. Pada saat ini Xiaoyan membakar penguasa Suannya dengan api yang berkobar. Bahkan saat Xiaoyan bertabrakan dengan dominasinya, api langsung menyebar dan kehampaan di sekitarnya benar-benar ditutupi oleh lautan api. Jelas meskipun saat ini Xiaoyan memiliki esensi darah sang makhluk tertinggi di dalam tubuhnya sebagai penopang kekuatannya. Namun kekuatannya sendiri sebenarnya masih dalam keabadian. Tingkat dendam yang dimiliki pada bagian keempat lebih sesuai dengan kekuatan yang dimiliki saat ini. Dan itu tidak dapat menandingi Jidongdong. Sehingga mau tidak mau, semua tekniknya akan terlihat berkarat saat bertarung melawan musuh yang lebih kuat. Hanya saja dalam pertemuan yang sangat singkat ini, Jidongdong belum menyadarinya dan sulit baginya untuk menemukan celahnya. Karena kekuatan Xiaoyan dari awal sampai sekarang, itu benar-benar menghancurkannya. Bahkan jutaan jenis prajurit Taisu yang menggunakan lingkungan gelap juga tidak dapat menekan Xiaoyan. Ditambah dengan berkas dari inti guntur, kecepatan Xiaoyan pun menjadi sangat cepat. Maka dari itu mustahil bagi Jidongdong untuk melihat melalui pergerakan Xiaoyan. Dan itu memang diisi oleh kekuatan yang cukup merepotkan. Apakah kau adalah reinkarnasi dari sang makhluk tertinggi? Tanya Jidongdong dengan ragu-ragu. Tapi dia benar-benar tidak bisa memastikan. Jadi dia tetap bertanya pada Xiaoyan untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan jawaban darinya. Bukan. Aku bukanlah reinkarnasi darinya, ucap Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Akan tetapi matanya dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kesombongan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Pada saat ini kekuatan Xiaoyan melonjak dengan mengerikan. Dia dengan mudahnya langsung mengirim Jidongdong ke udara lagi. Seperti sebelumnya yang melemparkan serangan ke tangan Jidongdong. Dan kecepatan penguasa Suan pun melesat seperti hujan lebat hingga membuat Jidongdong kelelahan. Tentu saja Jidongdong tidak diberi kesempatan untuk menyerang kali ini, karena setiap kekuatan pukulan mengguncang pedang di tangannya. Penguasa Suan juga terus-menerus mencari kelemahan Jidongdong dan dia selalu memukul keras baju besi dewa yang digunakannya. Meskipun kekuatan pertahanan dari baju besi dewa ini cukup mencengangkan, kekuatannya sendiri menjadi semakin kuat. Dengan keluarnya esensi darah yang ditanam ke dalam tubuh, dan kekuatan pertahanannya pun tidak main-main. Di bawah serangan yang terus-menerus dan gila ini,
Baju besi dewa milik Ji Dongdong pun secara bertahap mulai runtuh. Dan terlihat di balik pelindung kepalanya, wajah Ji Dongdong telah lama mememar dan berwarna ungu. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, sekarang dia tidak bisa lepas dari cengkeraman Xiaoyan. Jika bukan karena baju besi dewa yang menempel di tubuhnya, Ji Dongdong pasti akan terluka parah atau bahkan tewas. Sejak awal dia tidak bisa menahan serangan sama sekali. Dan dia terus melawan seperti belalang sembah yang memegang ranting bambu. Bahkan banyak prajurit Taisu yang sebelumnya membantu Ji Dongdong pun menunda pergerakannya demi melindungi diri sendiri. Tetapi bagi Xiaoyan saat ini, bahkan jutaan prajurit Taisu ini tidak dapat menekan kekuatannya yang meledak. Tidak peduli seberapa kuat mereka, siapapun masih sulit untuk memblokir Xiaoyan yang sangat cepat. Bahkan Ji Dongdong yang memiliki kekuatan seorang keabadian mengenakan baju besi dewa dan memiliki kecepatan yang cukup pun masih menjadi seperti mainan jika berada di tangan Xiaoyan saat ini. Baju besi dewa yang dia kenakan telah terdistorsi dan terlihat sudah rusak dan hanya masalah waktu sebelum runtuh sepenuhnya. Apa yang membuat Ji Dongdong merasa putus asa adalah bahwa markas Taisu berada tepat di bawahnya. Jelas hanya beberapa saat baginya untuk mencapainya. Tetapi bahkan Xiaoyan tidak memberinya waktu meskipun hanya beberapa saat. Pada saat ini Ji Dongdong segera menggertakkan giginya dan sudah ada rasa sakit di tubuhnya. Yang menandakan bahwa pertahanan baju besi dewa yang tebal ini telah sangat berkurang. Dan seluruh strukturnya telah dihancurkan oleh Xiaoyan tanpa henti. Jika dia tidak melawan, Ji Dongdong pasti akan mati saat armornya telah hancur total. Sial, jika terus seperti ini, aku pasti akan mati. Gumam Ji Dongdong dengan marah. Detik berikutnya tubuh Ji Dongdong meledak dengan aura tirani. Dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan dari markas Taisu yang datang ke arahnya bahkan menunjuk ke arah Xiaoyan di udara. Dengan ujung jari Xiaoyan, cahaya dingin melonjak dan segera cahaya dingin itu menyelimuti sosok Xiaoyan seperti air deras. Kini Ji Dongdong sangat ingin menjauhkan diri dari Xiaoyan saat dia melakukan pengekangan di sepanjang perjalanannya. Tetapi kecepatan Xiaoyan terlalu mengerikan. Bahkan jika dia mengenai tekanan dari wilayah yang gelap, yang bahkan tepat mengenai sosok Xiaoyan ternyata tidak berhenti sama sekali. Dan serangan Xiaoyan bahkan menjadi semakin ganas. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.